Menentukan persamaan kuadrat baru jika hubungan kedua akar diketahui. Misalkan ada persamaan kuadrat, kita diminta menyusun persamaan kuadrat baru. Misalkan akar-akarnya adalah diketahui 2x1, 2x2. Atau dalam bentuk 3 kali akar-akarnya dan seterusnya. Beberapa variasi soal akan kita bahas. Kita akan bahas dua cara. Cara yang formal, kemudian cara ringkasnya. Demikian. Misalkan soal pertama, tentukan persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya 2 kali akar-akar ini. Nah, rumus persamaan kuadrat yang kita tahu dari video sebelumnya adalah E kuadrat dikurangi jumlah akar, kemudian perkalian akar. Jadi kita menggunakan jumlah akar dan perkalian akar. Ya. Dari persamaan X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0, kita dapatkan A-nya 1, A itu angka di sini, kemudian B-nya itu positif 3, dan C-nya itu negatif 4. Kita gunakan ini karena kita tahu bahwa ketika akar dijumlahkan, hasilnya adalah min B per A. Min di sini adalah rumus ya, min B per A. Sehingga jumlah akar dari persamaan kuadrat ini adalah min, tulis min, B-nya kita pilih 3, tulis, lalu A-nya adalah 1. Min 3 per 1, kalau kita sederhanakan jadi negatif 3. Ya, itu jumlahnya. Ini sudah bisa. Sekarang perkaliannya. Perkaliannya rumusnya adalah C per A. Ya, jadi ujung. Kalau yang ini penjumlahan adalah tengah, ini kan tengah jumlah akar itu. Kemudian perkalian adalah ujung. Ya, jumlah itu tengah, perkalian itu ujung. Kita pun menggunakan perkalian, kita ambil yang ujung. Ya. C per A. C-nya adalah min 4, A-nya adalah 1. Sehingga min 4 dibagi 1 adalah negatif 4. Ini informasi dari persamaan kuadrat ini. Nah, sekarang kita siap untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Yang rumusnya sama saja. X kuadrat ya, dikurangi jumlah akar, X ditambah perkalian akar. Nah, jumlah akarnya apa? Karena akar-akarnya 2 kali, sehingga bukan X tapi 2X begitu. Ya, 2X1 ditambah 2X2. Karena sama-sama mengandung angka 2, maka 2 bisa kita keluarkan. Dan kita bisa tulis 2X1, 2-nya kita tulis di luar, maka yang belum ditulis adalah X1. Lanjut ke sini, tambah. 2-nya sudah kita tulis di depan, jadi tidak perlu disalin lagi. Yang belum disalin adalah X2. Ya, sehingga ini disederhanakan bentuk ini. Distributif kan? Sehingga kalau kita balikan 2 kali X1, 2X1. 2 dikali X2, 2X2. Ini cara menyederhanakannya. Tarik 2, tulis 1 kali untuk berdua. Jadi muncul tanda kurung. Ya. Setelah begini, kita jadi mudah. Karena X1 tambah X2, kita dapat ini. Nah, ini kan X1 tambah X2. Min 3. Kita tulis min 3 di sana. 2 kali min 3, min 6. Jumlah akarnya kita dapat. Sekarang yang belum, perkalian akar. Perkalian akar, akar-akarnya itu 2 kali. Berarti 2X1 dikali 2X2. Nah, kalau ini penjumlahan, maka dianggap 2 suku. Kalau ini perkalian, kalau perkalian harus dikalikan. 2 dikali 2, 4. Ya, 4X1 kali X2. Demikian. Ya, penjumlahan dan perkalian ya. Kalau penjumlahan dikeluarkan, kalau perkalian harus dikalikan. Itu bedanya. X1 kali X2 kita sudah dapat nih, min 4. Sehingga 4 dikali min 4. 4 kali min 4, min 16. Penjumlahannya min 6, perkaliannya min 16. Kita siap menyusun yang baru. E kuadrat, min, ya, min ini adalah rumus ya. Tulis min, kemudian jumlah akar. Jumlah akar salin yang ini, min 6. X, demikian. Ditambah perkalian akarnya min 16, kita salin di situ sama dengan 0. Kita tertibkan, kita sederhanakan min kali min plus,
Sehingga X kuadrat plus 6X ini jadi min 16 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat baru yang ditanyakan oleh soal. Untuk memantapkan, kita coba soal kedua. Ya, masih cara 1. Setelah ini kita pakai cara 2, itu 2 langkah beres. Soal nomor 2. Sekarang yang akar-akarnya itu 3x1, 3x2. Nah, berarti x1, x2 kita dapat dari ini kan? Langkahnya seperti tadi. A-nya adalah 2, sekarang ada angka di sini 2, B-nya adalah min 1, C-nya adalah 3. Jumlah akarnya kita dapat tengah. Tengah dibagi A. Min 1 dibagi 2. Tapi ingat rumusnya adalah min. Ya. Min B per A. Min tulis dulu min. Kemudian B-nya kebetulan min juga kita tulis. Lalu A-nya 2. Kalau kita sederhanakan jadi min dikali min plus. Jadi 1 per 2. Itu penjumlahan akar. Sekarang perkalian akar adalah C per A. Ujung dengan ujung. Berarti angka 3 dan 2. 3 per 2. Ya. Penjumlahan sudah tahu, perkalian sudah tahu. Tinggal kita susun sekarang. Jumlah akar-akarnya itu 3x1, 3x2. Berarti kalau dijumlahkan jadi begini. Seperti biasa, keluarkan 3, kemudian tersisalah x1 tambah x2 yang tiada lain adalah ini. Masukkan, ya, jadi 3 per 2. Itu penjumlahan akar. Perkalian akar 3x1, 3x2. Ingat kalau perkalian dikalikan 3 dengan 3, 9. Perkalian begitu. Perkaliannya kita sudah tahu 3 per 2. Tinggal disalin 3 9 kali 3, 27 per 2. Kita sudah punya jumlah akar, kita sudah punya perkalian akar, itu yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah persamaan kuadrat. Sehingga tinggal ikuti X kuadrat, kemudian ini min, ini rumus, tulis. Kemudian jumlah akar, yang ini salin. Kemudian X, kemudian tambah, kemudian perkalian akar juga kita sudah tahu, sama dengan 0. Ada penyebut pecahan. Ya. Bagaimana cara menghilangkan angka 2 ini? Kalikan saja dengan 2. Boleh? Boleh. Asalkan semua dikali 2. Ini dikali 2, jadi 2x kuadrat. 3 per 2 dikali 2, berarti 2-nya hilang ya. Jadi min 3. Langkahnya begini, lihat 3 per 2 kali 2. Berarti kan ini saling menghilangkan, ini 1 ya. Sehingga sisanya tinggal 3. Jadi min 3x. 27 per 2 dikali 2. Juga sama, 2-nya hilang, jadi begini langkah akhirnya. Inilah persamaan kuadrat baru yang dimaksud oleh soal memiliki akar 3x1 dan 3x2. Demikian. Sekarang kita akan pelajari cara ringkasnya. Kita simak soal yang pertama tadi. Ya. Tadinya X kuadrat berubah menjadi X kuadrat, berarti tidak ada perubahan. Yang berubah itu tengah. 3x menjadi 6. Dari mana angka 3 menjadi 6? Ternyata 6 itu didapat dari perkalian 2. Ya. Kemudian dari min 4 menjadi min 16. Dari mana min 16? Ternyata dikalikan 4. Kenapa 4? Karena 4 itu didapat dari 2 kali 2. Lagi-lagi muncul angka 2. Angka kunci. Karena dalam soal juga 2 kali. Begitu. Ya. Yuk. Supaya jelasnya begini. X kuadrat tulis lagi tidak ada perubahan yang depan itu. Kemudian yang tengah sisipkan angka kunci 2 ini. 1 kali. Seperti itu. Ya. Untuk mengcover langkah ini. 2 kali 3. Demikian. Kemudian untuk yang ujung. Ya. Tulis angka kunci ini 2 kali. 1, 2. Sehingga X kuadrat 2 kali 3, 6. Min 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi min 16 sama dengan 0. Itu hasilnya. Ya, persis sama. Demikian. Ya, ini digunakan ketika pilihan ganda dan soal-soal yang di timing waktu ya. Tapi disarankan untuk mengerjakan soal seperti ini. Supaya terlatih ya kemampuan matematisnya. Supaya terlatih. Bukan masalah cepat, tapi terlatih algoritma berpikirnya. Begitu. Soal nomor 2, kita perhatikan.
Awalnya 2x kuadrat min x plus 3. 2x kuadrat tidak berubah, tetap 2x kuadrat. Kemudian min x di sini, ya, min x di sini dikalikan kata kunci. Kata kuncinya mana? Ini 3 alfa, ini 3 beta. Ya, akar-akar itu biasa x1, x2 atau alfa dan beta. Sama saja. Kita fokus pada kata kunci. Angka kuncinya angka 3. Berarti sisipkan 1 kali. Begitu. Ya. Kemudian yang ujung sisipkan 2 kali. Hitung 2x kuadrat min 3x. Ini 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Sama dengan 0. Hasilnya persis sama. Ya. Sehingga bisa kita terapkan ke dalam variasi soal. Misalkan begini. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2/3 kali akar-akar persamaan ini. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa 2/3 ini berharga. Dia adalah angka kunci. X kuadrat, tulis X kuadrat. 5X, sisipkan 2/3. Begitu. Nah, seperti itu. Lalu ujung, sisipkan 2/3 2 kali. Hitung biasa. Ya. X kuadrat, 10/3X. Ini 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Yang bawahnya 9. 3 kali 3, 9. Ya. Yang atas kalikan, yang bawah kalikan. Sama dengan 0. Ada penyebut 9, ada penyebut 3. Hilangkan itu dengan cara mengalikan semua dengan 9. Ya. Asalkan semua. Dari mulai awal, X kuadrat dikali 9, 9X kuadrat. 10/3 kali 9, 10/3 kali 9. Ini kan bisa dibagi ya, bisa sederhanakan. 9 itu bisa dibagi 3, hasilnya 3. Sehingga 10 kali 3 adalah 30. Jadi yang ini ketika dikali 9 hasilnya adalah 30X. Sekarang min 8/9. Min 8/9 kali 9. Ini saling menghilangkan ya. Karena 9 dibagi 9 itu 1. Sehingga yang tersisa adalah tinggal min 8. Jadi tulis min 8 sama dengan 0. Ini jawabannya. Sangat mudah bukan? Ya. Cara yang formal silahkan dipelajari. Kata angka kuncinya 2/3, 2/3. Keluar dia. Kemudian X1 plus X2-nya adalah min 5. Min 5 itu kan dari min B per A. Min B min 5/1. Ya, jadi kita dapat min 10/3. Kemudian yang ini dikalikan akarnya. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Ya. Akarnya adalah min 2/1. Saya akan cepat ya, tidak akan terlalu detail karena durasi waktu juga. Silakan dipelajari lagi. Sehingga min 8/9. Ya. Masukkan ke rumus X kuadrat dikurangi. Jumlahnya kita salin. Yang ini. Kemudian perkaliannya kita salin. Sederhanakan X kuadrat min dengan min jadi plus. Ini juga, ini tetap min ya. Kalikan 9. 9X kuadrat. 30 min 8 sama dengan 0. Persis sama hasilnya. Soal nomor 4. Soal nomor 3 juga biasa dimunculkan seperti ini. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2/3 kali akar-akar persamaan ini. Kita langsung paham bahwa 2/3 itu adalah kunci. Ya. Nah, bisa juga dinyatakan soalnya begini. Jika persamaan X kuadrat min plus 5X min 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar alfa dan beta, tentukan persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar 2 alfa per 3 dan 2 beta per 3. Nah, di sini 2/3 itu kunci. Ya. Soal ini dan ini adalah identik. Ya, sama saja. Begitu. Sehingga kalau dapat soal begini jangan bingung. 2 alfa per 3, 2 beta per 3. Ambil kata kuncinya. Ya, seperti itu. Jadi X kuadrat, ya kita ulangi ya. X kuadrat. Kemudian sisipkan kata kunci. Kalikan 5X dikurangi 2. Kata kunci 2 kali. Demikian. X kuadrat 10/3 min 8/9 kali 9 semua. 9X kuadrat plus 30X min 8 sama dengan 0. Demikian. Ini dan ini sama saja. Ya. Soal nomor 4. Silakan di pause dulu. Coba betapa mudahnya. Nanti kita cocokkan jawaban. Silakan. Baik, kita cocokkan jawaban ya. Mudah-mudahan sudah bisa. 2X kuadrat salin lagi. Min
Sisipkan, kata kuncinya berarti apa? Kalau nggak ada bilangan berarti 1/4. Kata kuncinya 1/4, kemudian X, kemudian min 4, ya, angka kunci 2 kali sama dengan 0. Sederhanakan 2x kuadrat min 1/4 X, yang ini bisa sederhana ya, sehingga tinggal tersisa 1/4 sama dengan 0. Kalikan 4 untuk menghilangkan angka 4 ini. Asalkan semuanya dimulai dari ujung. 8x kuadrat, ini dikali 4, berarti 4 ini hilang. Jadi min X, ini pun sama. Sama dengan 0. Ini jawabannya. Ya. Cara formalnya silakan dipelajari aja ya. Silakan di pause, kemudian dipelajari. Hasilnya akan persis sama. Demikian. Untuk memantapkan silakan di pause, ada 4 latihan. Ini latihan soal 1, ini latihan soal 2. Silakan ini nomor 3 dan ini nomor 4. Silakan di pause, disalin, kemudian dilatih. Ingat matematik bukan hanya paham, tapi seberapa sering mengerjakan soal. Sehingga kesalahan-kesalahan dalam perhitungan akan lama-kelamaan akan sangat jarang begitu, dan artinya semakin mahir. Selamat belajar.